sedikit bertanya tentang berita yang lagi rame nih, selebgram Steffi Agnesia yang meninggal gitu kan. Tapi sebelum meninggal infonya tuh dia udah klarifikasi dari tahun lalu bahwasannya dia tuh dikerjain, disantet gitu. Terus ada hasil ronsen yang mengatakan di tubuh dia tuh ada sesuatu, tapi dia tidak memasang apa-apa. Ini Aki melihat kasus ini tuh seperti apa sih sebagai ahli spiritual? Ya, kalau sudah bersinggungan dengan masalah isu santet, apalagi kemudian ada kejadian yang seperti saat ini, beliaunya meninggal dunia, maka saya mengambil kesimpulan mungkin ya, untuk tidak terlalu cepat dulu memastikan itu santet, walaupun itu ada pernyataan dari yang bersangkutan. Karena masalah ilmu santet itu sebenarnya tidak mudah juga. Orang-orang yang bisa melakukan santet yang asli, yang sebenarnya juga tidak banyak ya. Artinya banyak kan yang nantang santet ya, yang viral, yang nantangin santet sampai detik ini juga aman-aman saja gitu ya. Nah, apalagi dalam kasus ini beliaunya dinyatakan mualaf ya. Artinya kalau sudah mualaf, kalau sudah masuk dalam sistem di Islam, itu seharusnya dia malah lebih selamat gitu. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya jangan dulu, karena ada beberapa penyakit yang seolah-olah terindikasi sebagai santet gitu ya, terutama ke asam lambung. Ya, bahkan dokter sendiri banyak yang kena asam lambung bingung, menyangka juga kena santet. Karena saya juga pernah alami, terus setiap jam 10, jam 11 malam saya lari ke UGD dulu. Ya, kenapa? Karena ada kelihatan itu ada makhluk gaibnya itu seperti turun dari langit, dan itu membuat ketakutan. Itu maksudnya turun gimana? Turun dari langit, wujud gitu. Oh, ke tubuh, ke... Iya, terus mau menyerang diri saya gitu. Oh. Nah, terus tapi hilang. Tapi kemudian kita jadi nggak karu-karuan perasaannya, seolah-olah mendapatkan serangan kan gitu ya. Nah, karena saya mencoba untuk realistis, saya lari ke UGD. Di UGD nggak ada apa-apain, karena dinyatakan nggak ada apa-apa, dikasih oksigen, saya tenang, sudah pulang. Itu sampai berkali-kali, sehingga akhirnya saya dikasih obat penenang sama dokter. Pasti semuanya begitu, nanti ujungnya dikasih obat penenang karena dinyatakan nggak ada penyakit. Nah, kalau sudah minum obat penenang itu, alprazolam namanya ya, itu kita merasa sembuh, merasa semangat. Nah, kemudian seolah-olah bayangan dikerjain orang atau santet tuh hilang. Rata-rata yang kena asam lambung tuh pasti begitu, dia menyatakan kena santet. Padahal kalau santet itu yang benar-benar santet adalah orangnya nggak bisa apa-apa, tidak berdaya. Kemudian tujuan santet kan memang mati. Jadi tidak ada santet yang membuat penderitanya itu menderita dulu gitu, bahkan ada jeda waktu sampai setahun lebih, nggak ada. Oh gitu. Iya, kalau santet itu hitungan hari. Oh, itu ini kan kita berbicara tadi, mungkin satu lagi yang tentang Steffi ini kan, dia juga sampai menunjukkan hasil USG-nya. Ada sesuatu barang di badan dia, tapi dia tidak merasa KB atau susuk, dia tidak merasa itu. Itu Aki sendiri melihat itu bagaimana gitu? Saya kebetulan pernah kuliah di kedokteran. Jadi kalau melihat foto ronsen itu, saya malah merasa janggal, karena seharusnya peletakan benda yang dikatakan berbentuk paku itu bukan di daerah rahim. Seharusnya itu ada di sekitar paru, jantung gitu ya, di tempat-tempat yang mematikan, atau di kepala, di otak, bukan di daerah rahim. Di daerah rahim itu tidak mematikan. Kalau itu berarti di daerah rahim yang terlihat? Iya, itu terlihat kan daerah rahim itu. Nah, Ki, tadi
kan tadi sempat Aki bilang kalau santet itu tujuannya adalah mati, Iya. ya kan? Tapi banyak mitos atau yang mengatakan kalau santet itu tergantung permintaan si anggaplah kliennya, ya kan? Apakah mau dibuat mati atau mau disiksa bertahun-tahun atau bagaimana nih Ki? Kan banyak juga kejadian-kejadian yang menimpa beberapa orang tuh, ya kan, ngerasa dirinya tuh kayak diguna-guna atau dikirim gitu. Gimana Ki? Iya. Terminologi santet di masyarakat itu adalah mati. Jadi bukan dibuat sakit menderita sampai mati, nggak ada. Gitu. Kita ingat dulu almarhum Minang Pamungkas, dia menyatakan kalau masih yang itu berbentuk paku, katanya masih santet SD, itu tingkatan SD. Tingkatan tinggi udah nggak ada benda, jadi nanti matinya itu tidak terdeteksi karena dibuat. Contohnya apa? Dia mengacaukan pikiran orang target yang mau disantet, lalu kemudian orang itu kecelakaan di jalan, mati. Nah, tidak ada fakta, tidak ada bukti, tidak ada hasil ronsen gitu ya. Itu yang santet yang tingkat tinggi seperti itu, kata Geneng Pamungkas. Nah, tapi kalau masalah paku buat kali-kali jejak digital banyak ya. Ada dulu ada gelas masuk dalam perut gitu ya. Di ronsen itu juga ya. Kemudian ada orang yang kemasukan benda-benda aneh gitu ya. Ternyata itu semua tidak benar gitu. Nah, jadi saya mengembalikan ini, kalau hanya sekedar dibuat sakit itu bukan santet. Itu bukan santet. Jadi kalau menurut Aki sendiri, Steffi meninggalnya bukan karena ilmu hitam? Bukan. Itu memang karena penyakit fisikal saja. Ya. Kalau bisa berbicara dengan ilmu hitam Ki, tadi kan Aki bilang kalau santet itu pasti dibuat mati, langsung nggak ada jeda. Nah, ini sistematisnya seperti apa sih Ki? Apakah ada perjanjian dengan sekutu atau bagaimana nih? Ya kan mungkin kalau orang awam tidak mengetahui kan, ya kan? Apakah ada persyaratan antara makhluk yang tidak terlihat dengan si yang meminta gitu Ki? Apa bisa balik lagi nih si ilmunya itu kepada yang peminta itu? Ilmu gaib itu ada beberapa jalan gitu ya. Ada yang melalui pembelajaran guru murid, kemudian ada yang melalui pencerahan sendiri, dan yang paling umum melalui perjanjian dengan makhluk gaib atau entitas gaib. Ini yang umum, bahkan tertera dalam naskah-naskah kuno bahwasanya bukan hanya sekedar santet, ilmu apapun, pelet misalnya ya, ilmu pengobatan, kemudian ilmu kanuragan, kekebalan, itu semua ada perjanjian dengan makhluk gaib kalau memang diambil dari jalan seperti itu. Nah, apabila kita melakukan perjanjian dengan gaib, maka kemudian pasti ada konsekuensi logis apa yang dia minta untuk kita lakukan sebagai syarat gitu ya. Nah, dalam hal santet kemudian biasanya ciri-ciri orang yang bisa santet itu baju cuma satu di badan. Kemudian yang kedua, dia tidak berpakaian seperti dukun. Tidak ada ciri-ciri dukun sama sekali itu. Jadi kalau orang sudah terlalu banyak aksesoris berpakaian seperti dukun, malah saya agak kurang yakin gitu. Orang-orang santet itu biasanya jauh dari keramaian. Dia tidak suka berkelompok. Dia tidak punya komunitas. Dia tidak punya grup lah minimal ya. Bahkan dia tidak punya sahabat baik gitu. Pertemanan pun seolah-olah biasa saja. Kedua, tidak ada orang yang bisa santet itu kemudian punya motor aja pun susah deh. Orang yang pengen. Iya, dia seperti tidak punya harta benda. Kenapa? Karena habis. Karena begini, bukan karena habis, bukan. Karena tuntutan ilmunya seperti itu. Makanya kalau mulai ada santet dengan harga yang fantastis, itu bukan santet lagi. Itu sudah rekayasa. Misalnya dulu pernah ada rumor sekali santet 1M.
Apa yang terjadi? Si ia menyatakan dirinya dukun santet itu menyewa pembunuh bayaran. Dibayar cuma 200 juta. Sisanya 800 keuntungan dia. Gitu. Nah, jadi makanya kemudian ada lagi santet yang disamarkan dengan menggunakan racun. Ya. Tapi itu bukan santet. Kalau misalnya ini almarhum diracun, mungkin itu lebih bisa masuk akal. Karena racun itu ada proses. Kecuali kalau racun-racun tertentu yang langsung mati, tapi biasanya kalau racun yang langsung mati terdeteksi, dibawa ke di otopsi atau di rumah sakit itu terdeteksi. Tapi ada racun tertentu yang tidak terdeteksi, itu yang membuat seseorang itu menderita dulu, lama menderita, baru akhirnya dia mati. Itu racun, itu bukan santet. Di kami di Sumatera tuh banyak ya ilmu racun seperti itu. Iya. Karena setiap tahun dia harus ada korban bagi pemegang ilmu racun itu. Oh, ada ilmu racun. Ada. Yang tangannya bisa ngeracun itu. Iya. Itu ya. Nah, itu dia bukan bagian dari santet. Oh, Bukan beda. beda. Kalau yang dikategorikan santet sendiri yang kayak gimana sih Ki? Soalnya kan ada yang bilang ngirim paku, tadi Aki bilang itu mungkin masih santet SD, atau mungkin kan sekarang ada yang ngomong juga dia bisa ngirim kanker dan lain-lain gitu. Enggak. Santet tidak membuat penyakit. Itu udah pernyataan dari guru-guru terdahulu. Santet tidak ada yang membuat penyakit. Santet itu langsung mati. Cuma ada caranya. Kalau zaman dulu dengan mengirimkan paku beling, pecahan paku beling, itu semua kan merusak organ tubuh. Ada yang tidak percaya itu, tapi saya percaya itu ada. Gitu ya. Kemudian tapi itu gampang dihalau, gampang diobati. Dengan kita memasang rajahan pelindung di atas pintu saja itu sudah tertolak, yang santet paku beling dan lain sebagainya. Nah, di atas santet paku beling itu ada santet yang menggunakan makhluk gaib. Itu yang awal juga menggunakan makhluk gaib, tapi yang ini makhluk gaibnya langsung bekerja, membunuh. Kita sering ya, orang-orang yang masuk hutan tanpa tata krama kena dikerjain makhluk gaib, itu sampai sakit. Nah, di tingkat parahnya itu bisa sampai mati. Itu dia akan mengacau, makhluk gaib ini akan membuat kacau sistem saraf kita, sehingga dibilang linglung dan lain sebagainya. Kemudian bisa disuruh terjun dari apartemen, matilah dia. Itu tahap kedua, itu tingkat yang kedua. Tingkat terakhir itu tidak pakai gaib lagi, tapi memakai energi pikiran. Itu yang diolah sama Guru Pamungkas terakhir sebelum dia meninggal. Orang dibuatnya itu hilang kesadaran, itu seperti digendam atau dihipnotis jarak jauh. Ya, tapi itu kurang tepat ya istilahnya. Tapi itulah yang saya bilang tadi, santet tertinggi. Oke, kalau yang diminta tuh apa Ki? Apakah ada yang diambil dari makhluk gaib itu dari si perantara atau dukun, atau mungkin orang yang meminta untuk si dukun melakukan itu juga akan diambil gitu sama makhluk yang disuruh? Iya, saya pernah kenal orang yang ahli santet seperti itu ya. Akhirnya matinya pun juga dibantai sama makhluk gaib itu. Dengan istilah dibawa ke kerajaan mereka, gitu ya. Jadi perjanjian sebelumnya, setiap kali mereka ini membunuh, makhluk gaib ini membunuh, itu kalau tidak ada mangsa itu harus ada gitu. Jadi apa yang diambil? Yang diambil dia nunjukin yang ini nih yang harus dibunuh, gitu. Nah, Oke. itu kurang lebih ya. Ki, ini boleh sedikit nggak Ki, kan kalau infonya dari yang maksudnya yang ramai lah, kalau Steffi ini kan udah ada statement di santet, bla bla bla, terus ada katanya yang melakukan ada temennya. Nah, bisa Aki lihat dari wajah ini, masa apakah benar nih ada permasalahan dengan si Steffi-nya gitu?
Ini mantan pramugari ya. Iya, nggak tahu sih, pokoknya suaminya pilot. Dia katanya lagi ramai, dia nih yang sempat melakukan, dan Steffi-nya juga tahu kalau yang melakukan itu sebenarnya perempuan di 4 tahun yang Iya. lalu. Apakah Iya. dia terlibat gitu? Enggak. Dia enggak terlibat itu. Enggak. Jadi saya malah enggak percaya kalau cewek itu yang melakukannya. Jadi memang murni sakit ya, Ki? Itu murni sakit. Ya. Sakit juga pikiran. Iya. Oke, satu lagi, kalau untuk masalah santet pelet gitu, apakah itu nanti ada sistem tabur tuai gitu nggak sih, Ki? Maksudnya kan kita ada juga ngebalik lagi nih ke diri yang meminta gitu kan. Oh iya. Iya. Gitu kan. Iya. Iya ada. Mm-mm. Ada jelas. Itu paling parahnya seperti apa sih, Ki? Karena ini kalau kita ini sebagai makhluk beragama ya. Kalau di prinsip di kalangan Buddhism tuh dibilangnya karma. Ya berbuat jahat nanti kena balasannya sama, sehingga dia nanti akan terlahir kembali jadi semut atau jadi cacing yang diinjak-injak kena pacul misalnya kan gitu ya. Kalau dalam Islam tuh kan jelas ada ayat, siapa yang berbuat kebaikan walau sedikit ada balasan, pun sebaliknya yang berbuat kejahatan walaupun cuma hanya baru diniat juga ada balasannya. Iya, jelas kalau itu.